Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan fillah ahwat azakumullah. Ya, kita akan lanjutkan daurah kita ini, daurah dalam pembahasan bahwa syarah kitab Muqaddimah Al-Jurumiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Jurram Sinhaji rahimahullah, yang diberikan keterangan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah, dan kita sampai pada halaman 50. Ada tambahan di sini. Ada tambahan di sini. Untuk perhatikan tambahannya. Ini sebenarnya untuk khulasah. Naibul fa'il pengertiannya isim marfu yang tidak disebutkan bersama fa'ilnya. Yaitu kalau bisa dikatakan naibul fa'il itu apa? Kalimat pasif. Kalimat apa? Pasif. Contoh, Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ini contohnya, buniyal Islamu, bukan Islami. Ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Cara mengubah bentuk fi'il menjadi naibul fa'il adalah fi'ilnya fi'il madhi, maka didomahkan huruf yang pertama dan dikasrohkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Contohnya duriba, telah dipukul, kutiba, telah ditulis, ukrima, telah dimuliakan. Apabila fi'ilnya fi'il mudhari', ya, ini fi'il madhi, dan ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Ini sebagai khulasah saja biar antum tambah paham. Maka didomahkan huruf pertama dan difatahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhirnya. Yudrobu, yuktabu, sedang atau akan ditulis. Yukromu, sedang atau akan dimuliakan. Yang antum hafalkan ini apa? Ini dan apa? Kutiba dan yuktabu. Antum hafalkan dan jangan pernah antum lupakan. Kemudian penulis rahimahullah tidak membahas fi'il amr karena fi'il amr tidak ada bentuk majhulnya. Kenapa tidak ada bentuk majhulnya? Karena yang diperintah pasti diketahui. Pasti diketahui. Ya. Misalnya apa? Kalau misalnya orang Indonesia ya memerintahkan orang lain misalnya. Kawino. Misalnya apa? Kawino itu artinya berarti apa? Nikahlah. Tahu yang diperintahkan ada atau tidak? Ada. Tapi susah dicari kan? Ayo. Ada niat sih. Makanya di sini disebutkan penulis rahimahullah tidak membahas fi'il amr karena fi'il amr tidak ada bentuk majhulnya. Jadi di sini perkataan mughairu sighat itu lebih daripada perkataan mabni majhul. Di dalam sarah ini sarahnya Utsaimin dalam Syarah Al-Jurumiyah, Utsaimin menjelaskan tentang penjelasan
uh, cara jurumiahnya harusnya ada. Apa nggak ada? Kemarin ada. Ya, nanti aja guys. Taklid lagi. Jadi mughair sighat lebih baik daripada perkataan mabni majhul. Karena sesuatu yang mabni itu sesuatu yang tidak diketahui. Mabni majhul itu adalah mabni sesuatu yang tidak diketahui. Majhul itu tidak diketahui. Karena terkadang fa'ilnya itu maklum diketahui. Seperti firman Allah Ta'ala. Ya, khuliqal insan. Apa artinya? Khuliqal insan. Manusia telah diciptakan. Fa'ilnya telah diketahui yaitu adalah lafzul jalalah. Itu ada lafzul jalalah. Akan tetapi tidak disebutkan. Ya, ini di Syarah Al-Jurmiyah Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian kita masuk pada qala musannif rahimahullah babul mubtada wa khabar. Ini bab yang lebih seru daripada fa'il. Al-mubtada'u babul mubtada'i wal khabari. Ini bisa ditulis seperti ini. Babul mubtada'i wal khabari. Bab mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Wal ismu al marfu'u al 'ari 'anil awamil lafdhiyyati. Wal khabaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Nahwa qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Mubtada adalah isim yang dirofakkan, marfu yang terbebas dari amil-amil faktor yang bersifat lafadz atau verbal. Sedangkan khobar adalah isim marfu ini anak kurungi seperti ini. Anak isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Artinya musnad. Musnad itu disandarkan. Paham saya di sini? Contoh perkataannya Zaidun qa'imun. Zaidani qa'imani. Kemudian Zaiduna qa'imuna. Antum lihat antara khobar ini mana khobar mana mubtada. Mubtada ini di awal mas. Jadi anak kasih seperti ini biar mudah. Ini seperti ini. Kemudian khobar ya hijau. Ya, karena khobar itu mesti hijau. Biru toska dan hijau. Perpaduan yang tidak serasi. Tapi kalau zaman sekarang ini adalah warna-warna milenial seperti ini. Kalau dulu nggak ada warna yang disukai seperti ini, ada. Nah, ini Zaidun qa'imun. Zaidun itu apa? Mubtada mas. Jadi antum kenapa anak warnanya seperti ini? Karena ini mubtadanya yang anak apa? Berikan warna biru toska. Zaidun. Qa'imun sebagai khobar. Kenapa? Kalau Zaid saja tidak bisa dipahami, tapi qa'imun telah berdiri atau sedang berdiri atau berdiri. Zaid berdiri. Misalnya itu Friski syaribun. Tapi belum ada Friski mutazawwijun. Belum saatnya. Belum ranahnya. Zaidani
qa'imani. Dua Zaid telah berdiri. Antum lihat ini mubtada'nya dan khobarnya juga harus dua. Jadi mubtada dan khobar harus sama-sama jumlahnya dan jenisnya. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu namanya akurun. Akur. Ya, akur. Dua Zaid telah berdiri. Kemudian Zaiduna, az-Zaiduna qa'imuna. Banyak Zaid telah berdiri. Banyak Zaid telah berdiri. Faham enggak sampai di sini? Zaiduna di sini mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim kata benda yang letaknya di awal kalimat. Ingat itu, mubtada di awal kalimat. Kemudian khobar itu yang melengkapinya. Yang melengkapinya. Makanya disebutkan di sini Syekh Imam Ibnu Ajurram tidak menyebutkan isim yang dirofakkan yang letaknya di depan. Tidak ada masalah tentang depan dan belakang. Bukan mendefinisikan ismun yaqa'u fi awal jumlati, bukan. Walaupun mubtada bisa didefinisikan seperti itu, isim yang terletak di awal kalimat. Tapi terkadang mubtada itu bisa diakhirkan juga. Mas Wibi, kopi, Allahu Akbar. Dewasa. Pokoknya gak ada yang selamat lah. Siapa yang ngantuk langsung. Ayo iskono. Sebelum disantrap katanya. Allahumma barik. Hasan. Nah. Itu ada di sana. Ya. Wal mubtada'u qismani, dhahirun wa mudmarun. Mubtada itu ada qismani, ada dua bagian. Dhahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu anta wa anti wa antuma antum antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma ashbaha dzalika. Wal mubtada'u, sekarang mubtada itu qismani. Mubtada itu ada dua bagian. Dhahirun, ya, kurang kasrohnya. Dhahirun. Oh, ini kasrohnya malah di sini. Wa mudmarun, dan mudmar. Sama halnya dengan fa'il tadi. Ada zahir dan ada mudmar. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Dhahir itu sudah dijelaskan. Ada Ahmad, ada Zaid, ada yang lainnya. Itu secara dhahirnya sudah kelihatan bahwa itu apa? Itu adalah apa? Mubtada, isim dhahir di situ. Nah, wal mudmaru 12. Domirnya itu ada 12. Dan 12 itu tadi pengecualian apa? Tadi huma yang perempuan dan antuma yang perempuan. Wa ya ana. 12 tadi itu adalah ana, ya. Kemudian nahnu, anta, kemudian anti, antuma, antum, antunna, huwa, wahia, wahuma, wahum, wahunna. Ya. Paham ya? Ini artinya tahu nggak? Ya, ada yang tahu, ada yang nggak. Sekarang mencongak sedikit. Mas Firman, antuna tahu nggak? Apa artinya antuna? Antuna. Antu.
Lupa, wah. Pak Sis, antuna. Belum. Ya, maka besok mungkin harus berikan tuna antum. Biar jadi antuna. Mas Haris, Allahumma barik. Ewa. Antuna apa Mas Haris? Allahumma barik. Belum tahu. Kopi Mas Haris. Look apa antuna? Belum tahu. Wis halaman anu belum tahu juga. Ayo. Tadi antuna apa? Dan nah sekarang tadi man antuma. Anak Ardi bukan Pak Ardiono. Padahal Pak Ardiman sudah panik ya. Lobar. Ya, jadi ana itu aku, nahnu itu kami, anta itu kamu, anti itu kamu perempuan. Kemudian wa antuma kalian berdua, perempuan dan laki-laki. Sama. Antum kalian laki-laki, antunna kalian perempuan, wahwa dia laki-laki, wahya dia perempuan, wahuma dia laki-laki dan dia perempuan, wahum mereka laki-laki, wahunna mereka perempuan. Ya, ana minta antum hafalkan itu. Nggak hafal-hafal tulis. Ya, nggak hafal-hafal doa, nggak hafal-hafal lagi. Ya, ditulis terus di perkataanmu, ana qaimun aku berdiri, nahnu qaimuna kami berdiri, dan apa yang semisalnya, wa ma asbaha dzalika. Sekarang ya, wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Nah, sekarang tadi ya mubtada. Mubtada itu tadi ada isim zahir dan isim apa? Mudmar. Sedangkan khobar itu juga ada dua. Wal khobaru kismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Mufrad itu contohnya apa? Zaidun berdiri. Wa ghairul mufradi ini yang kurang harokat dilengkapi dulu mas. Mufradi arba'atu asya'a. Nah sekarang pertanyaan, kenapa asya'a bukan asya'in? Kenapa asya'a? Apa boleh? Taksir penane asya. Ada nggak asyain? Ada asyain nggak? Di situ sama halnya dengan apa? Ahmadu menjadi Ahmada. Asya'u asya'a.
Ini mudhaf ilaih, Mas. Al-jaru wal majruru. Al-jaru al-majruru wal majrur. Jar majrur itu apa toh? Harusnya antum bertanya. Ya, antum harusnya bertanya, kok jar wa majrur padahal dari awal itu khafat. Antum lihat di sini apa? Itu semuanya ada khafatnya. Kenapa di sini sebagai jar wa majrur? Karena tidak ada khafat dan mahfud. Ada. Adanya jar dan majrur. Itu. Tidak ada khafat wa mahfud. Artinya sebagai waduh Allah musta'an, musibah Pak Sis, musibah. Pindah pindah musik itu. Allah musta'an, la haula wa quwwata. Wa dzarfu dan dzarf keterangan. Dzarf keterangan wal fi'lu dan fi'il. Ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi nahwu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Khabar itu dua macam. Pertama mufrad, dan ghairu mufrad. Maksudnya apa mufrad itu? Mufrad itu tunggal, Mas. Ya, makanya kalau misalnya dikatakan bagaimana cara mengatakan menghafal mufrad itu tunggal, antum bayangkan bujangan. Bujangan itu adalah mufrad. Paham? Mufrad. Ya, insyaallah. Mufrad dengan bangga, disapa dengan senyuman. Ya. Ghair mufrad. Sedangkan ghair mufrad itu apa? Tazawuj. Sudah nikah. Dino iki aku kena terus. Ada yang berteriak seperti itu dalam hatinya. Dino iki aku kena terus ya. Makanya disebutkan di sini khabar mufrad, contohnya Zaidun qaimuna di awal. Contoh. Ya. Zaidun qaimuna. Kenapa? Karena Zaidun itu satu. Itu mubtada, qaimuna berdiri. Satu juga yang berdiri. Sehingga di sini apa? Sebutannya mufrad. Maksudnya adalah bentuknya tunggal. Tidak ada dua, tidak ada susunan, hanya satu saja. Ya. Kemudian, jadi ini khabar mufrad contohnya. Kemudian khabar ghairu mufrad ada 4 macam. Ada 4 macam. Jar dan majrur, dhorof,
fi'il beserta fa'ilnya, mubtada beserta khobarnya. Maksudnya apa? Khobar itu bisa beranak pinak sampai cicit. Ngerti? Jadi khobar itu bisa beranak pinak. Antum itu bisa seperti membayangkan khobar itu seperti bawang merah. Diuncai masih ada dalamnya, diuncai kulitnya masih ada dalam. Terus itu namanya khobar. Kenapa? Karena khobar itu dalamnya ada apa? Ada 4 macam jenisnya. Jar, majrur, dhorof, fi'il beserta fa'ilnya. Fi'il beserta fa'ilnya disebutkan apa? Jumlah fi'liyah. Antum tulis di sini apa? Jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Paham sampai sini? Kemudian mubtada beserta khobarnya adalah jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Paham ya? Jumlah itu kalimat. Hah? Dhorof, keterangan, Pak. Dhorof itu keterangan. Ada dhorof zaman, dhorof makan, dan yang lainnya. Nah, nanti akan disebutkan. Jar, majrur, dhorof, keterangan, fi'il beserta fa'ilnya, atau disebut jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, dan juga jumlah ismiyah. Nanti akan ada kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Jadi apa? Khobar ghairu mufradin. Ada 4 macam. Ingat-ingat dulu. Khobar terdiri dari 2. Apa? Mufrad wa ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad itu apa? Jar wa majrur. Kemudian dhorof. Kemudian apa? Fi'il dan fa'ilnya. Kemudian mubtada dan khobarnya. Ingat-ingat tuh. Ya. Contoh perkataan di sini Zaidun fid dari. Contoh perkataanmu adalah Zaidun fid dari. Apa Zaid terus tuh? Ini adalah termasuk yang di sana favorit menggunakan kata nama Zaid. Ada Zaid, ada Zaid. Beda lagi. Zaid beda lagi. Jadi Zaid qama abuhu. Zaid ayahnya telah berdiri. Kemudian juga ceritanya Zaid budak perempuannya pergi. Jariyatuhu dahibun. Zaid jariyatuhu dahibun. Paham sampai sini? Jadi maksudnya apa? Ini khobar, Mas. Nah, tadi kita contohkan khobar itu apa dengan warna apa? Kuning. Kok kuning? Hijau. Ya, warna hijau. Warna hijau. Kemudian indaka, ini namanya apa? Fiddari jar majrur. Fiddari apa? Jar wa majrur. Kemudian indaka di sini dhorof. Kemudian qama abuhu, ini fi'il dan fa'ilnya yaitu apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian jariyatuhu dahibatun, ini apa? Jumlah ismiyah.
mubtada dan khabar. Paham nggak? Zaid ini adalah semuanya mubtada. Yang warna hijau semuanya apa? Khabar. Paham atau tidak 4 macam ini? Paham? Mas Syafi'i paham? Ya, Allah barik. Hah? Tidak bisa, Pak. Fa'il sama mubtada bedanya apa arti, Mas? Fa'il kemarin kuncinya apa? Kunci. Ada fi'il dulu. Kalau mubtada letaknya di awal. Kan? Ya, di balik pertanyaan antum akan menjadi paham. Beda lagi, lebih baik bertanya daripada gini. Akan ditanyai. Yang seperti itu akan ditanya. Ya, qala syarikh wafaqahullah, telah berkata pensyarah Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Tuh, bagaimana Allah Azza wa Jalla memudahkan beliau, ya. Kemarin 100.000 orang datang ke daurahnya. Kemudian ya, Allah Azza wa Jalla memudahkan. Kitabnya beliau dipelajari, diulang, terus bercabang kebaikannya. Begitu juga nanti ketika antum ini memahami apa yang antum pelajari ini, kemudian antum sampaikan kepada orang lain, itu dengan izin Allah itu akan menambah antum menjadi lebih faham lagi. Ingat-ingat itu. Kalau antum ingin faham, maka antum harus mengajar. Gak ada orangnya, Ustaz. Anak sendiri, anak mufrad. Maka antum mengajar diri antum sendiri dengan murojaah. Paham kan ini sih? Ya, jadi tidak ada namanya kemudian apa? Sudah mufrad, ya. Anak nggak terus, nanti tidak kepanjangan. Ya, dzakara al-musannifu rahimahullahu as-salisa war-rabi'a minal marfu'ati wa huma al-mubtada'u wal khabaru. Ya. Jadi di sini dzakara al-musannifu, musannif penulis ini rungono tulisannya. Ya, berarti harus ditulis. Absyir. Ya. Di sini tulis seperti ini. Jadi biar Anda juga bisa mengikuti langsung. Ya. Penulis telah menyebutkan, ya, bagian ketiga dan keempat dari pembahasan marfu'at. Itu apa? Isim yang dirofakkan. Ya. Maksudnya apa? 3 dan 4 dari 7 bagian. Paham? Apa tol? Boleh. Ayo Hasan. Ya Allah, sudah mulai bermain dengan, ya, Hasan. Dzakarul musannif, ya, Mas Ahmad Sobirin mengatakan, dan Mas Sobirin Ahmad mengatakan. Boleh ora? Dadak mikir. Ayo. Dzakarul musannifu rahimahullah ats-tsalitsah war-rabi'ah minal marfu'at. Nah, jadi Mas Ahmad Sobirin mengatakan, apakah boleh musannifnya
diletakkan di sini. Al-musannif dzakara boleh. Oh, paham ya? Nah, 3 dan 4 wahuma, dan keduanya itu adalah mubtada dan khobar. Paham ya? Mubtada dan khobar. Wa haddal mubtada'a biqaulihi huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyyati wa huwa mabniyun 'ala thalathati usulin. Lihat, dan penulis rahimahullah memberikan batasan tentang definisi mubtada dengan perkataannya, ya, ya, isim, ya, biar cepat. Ya. Memberikan batasan tentang definisi mubtada dengan perkataannya isim yang dirofakkan marfu yang terbebas dari amil-amil faktor yang bersifat lafadz verbal. Wahwa, dan mubtada mabni berdasarkan 3 landasan pokok. Yang pertama annahu ismun, dia adalah isim, maka tidak boleh berupa fiil dan tidak pula huruf. Paham sampai sini? Jadi dia harus isim. Dia harus apa? Isim. Kemudian yang kedua dia adalah marfu. Ya. Dia harus dalam keadaan marfu. Tidak boleh mansub dan makhfud. Ya. Paham sampai sini? Kemudian wassalisu, dan yang ketiga annahu 'arin 'anil awamil lafdhiyah. Dia, ya, terbebas dari amil-amil verbal. Dia terbebas dari amil-amil, maksudnya kosong dari amil faktor yang bisa mengubahnya. Kemudian lam yataqaddamahu syai'un minal awamil mu'assirati hukman. Ya, maksudnya kosong dari amil-amil yang bisa mensyarah. Dan tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya dari berbagai faktor yang bisa berpengaruh pada hukumnya. Paham sampai di sini? Maksudnya apa?
Ini hukum asalnya dari mubtada ini apa? Marfu. Marfu. Kalau ditambahi ada sesuatu yang lainnya, ya, misalnya ada fi dan yang lainnya, maka huruf jar dan yang lainnya nanti akan beda lagi hukumnya. Akan beda lagi hukumnya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang fal mubtada'u marfu'un bi 'amilin ma'nawiyyin huwa al-ibtida'u. Nah, ini maknawi. Ya, maknawi. Jadi mubtada itu dirofakkan dengan faktor yang tidak terlihat wujudnya. Maknawi, yaitu posisinya di depan. Ibtida. Maknawi dan bu'nawi enggak ada, Pak. Ya. Kemudian summa haddal khabara faqala huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Ya. Kemudian di sini penulis menyebutkan bahwasanya memberikan definisi, ya, kemudian penulis memberikan batasan definisi khabar. Ya. Definisinya apa? Khabar. Khabar adalah isim marfu yang disandar kepada mubtada musnad. Khabar mabni berdasarkan pada 3 landasan. Yang pertama, harus dia berupa isim. Maka fala yakunu fi'lan, maka tidak berupa fi'il ataupun huruf. Dan ini secara hukum aslinya, bi'tibari aslihi. Faqad yakunu jumlatan fi'liyatan kama sayati. Dan bisa juga khabar berupa jumlah fi'liyah, bagaimana akan ada penjelasannya. Ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang wasani annahu marfu'un fala yakunu mansuban wala makhfudan. Ya. Ini sama halnya. Tadi yang ini A yang pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Ana kasih garis ini nanti agar memudahkan ke depannya ketika nanti merapikan kita sudah tahu. Ya. Yang kedua sama persis. Karena pada hakikatnya mubtada dan khabar hukumnya adalah saling melengkapi dan persis.
ya, dan persis. Ada yang mau tanyakan? Yang kedua, dia harus dalam keadaan marfu, tidak boleh mansub dan makhfud. Wasalisu annahu musnadun ilaihi ay ilal mubtada'i wa huwa hukmun alaihi wa bihi tatimmu faidatul mubtada'i. Nah, kemudian yang ketiga, apa itu maksudnya yang ketiga ini? Ayo. Yang ketiga, landasan yang ketiga dari khobar, dia harus disandarkan kepada mubtada. Maksudnya adalah kepada mubtada, kepadanya. Maksudnya Mas Haris, ayo semangat, Allah mubarik. Antum lihat, orang-orang yang terbiasa ngantuan itu kurang minum, Mas. Ingat-ingat tuh. Orang-orang yang terbiasa ngantuan kurang minum dan peredaran darahnya tidak lancar. Ima itu karena terlalu sering capek dan diforsir, atau yang kedua karena apa yang menjadi istirahat asupannya tidak berimbang. Ustaz ngajar bahasa Arab atau kesehatan, Ustaz? Dua-duanya. Karena yang anak inginkan agar antum itu sehat dan fokus pada apa yang disampaikan. Kalau nanti ada dari antum tidur atau ketiduran atau tidur-tiduran, anak khawatir barokah dari ilmu tidak didapatkan secara sempurna. Eman-eman, Mas. Tahu eman-eman? Jadi kalau anak negur bukan berarti anak tidak sayang. Justru anak menegur itu karena anak sayang. Jadi antum harus pahami itu. Wow, Ustaz yang unek-unek terus. Siapa yang unek-unek ke? Disayang, Mas. Astagfirullah. Ngerti ora? Bedone disayang harus dipendung. Nah, lanjut lagi. Jadi ketiga, dia harus disandarkan pada maksudnya, kepadanya. Ya. Koma. Maksudnya adalah kepada mubtada. Kemudian fahuwa hukmun alaihi, dan dia mengikuti hukum dari mubtada. Wabihi, maka dengan mubtada maka akan maka pilih ya dari mubtada. Titik wewis wabihi, mengikuti hukum mubtada titik. Nah, dengan mubtada, khobar dengan mubtada maksudnya. Khobar dengan mubtada maka akan memberikan faedah. Berarti memberikan faedah sempurnanya faedah mubtada dengan dengan menyandarkan kepada mubtada afan, dengan menyandarkan kepada mubtada khobar kepada mubtada maka akan memberikan faedah sempurna
Sempurnanya mubtada. Faedah sempurnanya mubtada. Paham ya? Jadi ana ulangi. Wasalisu annahu musnadun ilaihi ay ilal mubtada'i fa huwa hukmun alaihi wa bihi tatimmu faidatul mubtada'i. Yang ketiga, dia harus disandarkan kepadanya. Maksudnya disandarkan kepada mubtada. Dia mengikuti hukum dari mubtada. Dengan menyandarkan khobar kepada mubtada, maka akan memberikan faedah sempurnanya mubtada. Makanya mubtada itu bisa diambil faidahnya, difahami apa yang diinginkan dari mubtada. Paham sampai sini? Kayak tadi, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kalau tidak ada qaimun, Zaid ngapain? Zaid ngapain? Tidur, berdiri, ya, atau apa? Tidak dijelaskan. Maka harus ada tambahan apa? Qaimun. Sebagai apa? Sebagai pelengkap dari mubtada, sehingga mubtada itu akan memberikan faedah yang sempurna, menjadi kalimat yang sempurna. Wa ana ma taqaddama min ikhrajil hukmi min al-haddi yakunu al-mubtada'u huwa al-ismul 'ari 'anil awamil lafdhiyati wal khabaru huwa al-ismul musnadu ilaihi. Ini cuma diulang lagi, ditandaskan lagi oleh Syekh Hafizahullah, yaitu berdasarkan apa yang telah berlalu dari ikhrajil hukmi minal haddi, dari pendetailan detailan hukum, definisi, ya. Maka mubtada itu adalah isim yang kosong dari faktor apa? Lafziyah, ya. Faktor-faktor yang apa? Ini yang bisa mengubahnya. Faktor-faktor yang bisa mengubah hukum aslinya. Kemudian dan khobar adalah isim yang disandarkan kepadanya, kepada mubtada. Paham ya? Mubtada dan khobar. Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak lanjut. Ya lanjut. Saat itu takon jawab dewi. Yo. Ya apa? Yo nek secara bahasa pengeluaran hukum. Apa sih dihukumke? Sing dikeluarke apa nih? Min ikhraji ma taqaddama min ikhrajil hukmi min haddi yakunul mubtada huwal ismul 'ari. Tidak ada sebutannya di sini marfu di sini, Mas. Hukum itu 3 tadi, Mas. Landasan 3 tadi. Ya. Ini tuh antum lihat. Ya. Ini nah, antum lihat. Wahadul mubtada, maksudnya definisi ini loh, Mas. Hukumnya yang 3 ini loh, Mas. Ya. Maka isim, dia harus marfu, dia terbebas dari amil-amil faktor yang berbeda lafziyah. Maksudnya kosong dari amil-amil faktor yang mengubah. Ya, makanya ana mengatakan apa? Pendetilan. Detailnya dari 3 tadi. 3 hukum asalnya. Ya wis tak tambahi ben rasu melang. Yo. Maka hukum asal landasan mubtada
yang ada 3 tadi lu, ada 3 tadi itu lu. Nah wis to omne ini kita tambah mumet meneh ya wis. Paham gak maksudnya? Jadi ikhrajul hukmi maksudnya ikhraj taqaddama min ikhrajil hukmi minal haddi. Haddinya tadi itu batasan-batasan 3 tadi yang mabni. Oke Mas, barakallahu fiik. Ya, hukum asal landasan mubtada yang 3 tadi. Paham? Maka definisinya maka mubtada ya. Ya. Pendetailan hukum maka definisi mubtada itu adalah maka definisi mubtada itu adalah isim yang kosong dari faktor-faktor yang bisa mengubah hukum aslinya. Sedangkan khobar adalah isim yang disandar kepada mubtada. Paham ya? Kalau diterjemahkan secara telak anu enggak paham nantinya. Ikhrajil hukmi, mengeluarkan hukum, minal haddi dari batasan, yakunul mubtada, maka mubtada adalah ibu. Makanya ana coba membuat sesuatu yang lebih memudengkan antum, bukan membingungkan. Ya. Nah, sekarang tambahan. Wa matsala, dan penulis rahimahullah memberikan pemisalan ya lahuma, pemisalan apa? Pada mubtada dan khobar, mubtada dan khobar. Faqala, dan beliau rahimahullah berkata, wa huwa ismun marfu'un nahu qaulika, sebagaimana perkataanmu apa? Zaidun qa'imun, Zaid ya berdiri, dan dua Zaid berdiri. Kemudian juga apa? Wa zaiduna, banyak Zaid berdiri. Fa Zaidu, maka Zaid adalah di kalimat tersebut adalah sebagai mubtada, dan dia adalah isim marfu yang dirofakkan kosong dari amil yang verbal atau apa, faktor-faktor yang mengubah aslinya. Faktor-faktor yang bersifat lafadz verbal. Falam yataqaddamahu amilun lafdhiyun, dan tidak ada amil lafadz verbal yang mendahulunya. Juga amil maknawi yang tidak terlihat bentuknya, yaitu posisinya terletak
di depan. Wal khabaru, dan khabar qaimun, di dalam kalimat tersebut apa? Qaimun, berdiri. Qaimani, keduanya berdiri. Kemudian qaimuna, ya, mereka berdiri. Fa salasatuha asma'un marfu'atun musnadatun ilal mubtada'i wa tatimmu biha ma'al mubtada'il al-fa'idat. Nah, maka di sini maka dengan ketiganya, ya, artinya ketiga apa di situ? Ketiga apa di situ? Yaitu tadi fasalah satuhuma, tiga dari yang apa? Opo? Ya. Maka fasalah satuha, ketiganya, tiga apa di situ? Tiga apa? Mas Mustajab. Tiga apa di situ? Asya'a. Mana asya'a? Asya'anya mana? Itu tiga tadi, itu hukum asalnya. Pertama itu marfu. Yang kedua apa? Falam yataqaddama amil lafzi. Yang ketiga apa? Amilnya maknawi, ibtida. Maka di sini apa? Asma'u marfu'atun musnadatun ilal mubtada'i. Nah, antum lihat hukum asal yang tiga dari khobar mabni tiga. Yang pertama isim, kemudian marfu, dia harus diandalkan kepada mubtada. Ini sama, makanya di sini adalah salah satuha asma'un marfu'atun musnadun ilal mubtada'i, ya, yaitu tiga landasan hukum khobar, yaitu asma'un marfu'atun, isim bukan mubtada, ini khobar, ini isim yang dirofakkan dan disandarkan kepada mubtada, wa tatimmu biha, dan dengan hukum ketiga dari khobar tersebut bersama mubtada tersebut menjadi sempurna apa? Mal mubtada'il fa'idah, menjadi sempurna, ya, bersama dengan mubtada bisa memberikan faidah. Artinya di sini disandarkan kepada mubtada dengan hukum ketiga dari khobar,
hukumnya maksudnya dengannya. Hukum ketiga, hukum 3, landasan 3. Semoga Allah, kecil banget tulisannya, aduh pedes. Awamil lafdiyah, faktor-faktor apa saja Ustaz? Ini balik meneh. Si tak rambung sih. Ya. An awamil lafdiyah. Ya. Awamil lafdiyah. Jadi faktor-faktor yang lafat itu maksudnya lafat verbal di situ. Kayak misalnya apa? Dari yang menyebabkan marfu'nya menjadi hilang. Kayak misalnya ada inna, kana. Itu nanti akan ada namanya nawasikh. Ada yang merusak hukum. Ya, yang harusnya marfu' menjadi apa? Mansub. Paham sampai di sini? Itu namanya apa? Awamil lafdiyah. Ya, awamil lafdiyah. Ya, lafat-lafat yang secara verbal itu bisa merusak hukum asal dari suatu apa? Kayak misalnya harusnya dia khobar menjadi apa? Isim. Harusnya dia mubtada menjadi isim. Khobarnya harusnya mansub menjadi apa? Marfu menjadi mansub. Ini yang awamil apa? Awamil lafdiyah. Nah, makanya disebutkan maksudnya bisa isim ya itu nanti ketika ada awamilnya, ada faktor pengubahnya, maka dia menjadi bukan mubtada lagi, tapi menjadi apa? Menjadi isim kana atau isim inna. Nanti ada kana dan inna. Awamil lafdiyah itu ada 98 amil. Ada awamil simaiyah, ada awamil qiyasiyah. Ya. Ini awamil lafdiyah. Faktor-faktor lafdiyah itu ada 98 faktor. Ada simaiyah yang didengar 91, ada qiyasiyah yang dikiaskan sebanyak 7 awamil. Dan awamil simaiyah itu ada 91. Dan itu ada 13 macam. Misalnya apa? Hurufu tajurru al-ism. Huruf yang menjarkan isim. Misalnya ba, billahi. Ya. Misalnya apa? Marartu bi Zaidin. Kemudian isti'anah, katabtu bil qalami. Bi itu termasuk awamil yang bisa mengubah. Harusnya al-qalamu menjadi al-bil qalami.
Paham? Itu awamil. Awamil lafdiyah itu seperti itu. Bokeh tenan lafdiyah. Ya. Ada lam, ada min, ada ila. Sehingga di sini awamil itu bentuk umum. Apa saja yang bisa merubah yang hukum asalnya. Apa saja yang bisa merubah hukum asalnya. Misalnya ada khola. Ya. Misalnya apa? Ma ada yaumul arbi'a. Karena Nabi SAW ihtajama fi yaumul isnin, sulasa, wal khamis. Ma ada yaumul arbi'a. Ma ada yaumul arbi'a. Nabi SAW itu berbekam Senin, Selasa, Kamis. Dan Nabi SAW tidak berbekam pada hari Rabu. Yauma usibu Ayub bil bala. Yauma usiba Ayub bil bala. Hari di mana Nabi Ayub itu diberikan bala, cobaan. Hadisnya dihasankan oleh Syalbani, walaupun para ulama yang lainnya mendhaifkan. Tapi yang rajih di sini hasan. Hadisnya hasan. Maka tidak boleh berbekam pada hari Rabu, malam Rabu atau hari Rabu, tidak boleh bekam. Tusuk jarum boleh, tusuk jarum. Bekam enggak boleh. Paham enggak maksudnya? Kayak misalnya kana wahwatuha, itu termasuk awamil lafdiyah juga. Inna, kana, dan yang lainnya. Ya, banyak sekali. Jadi kita lanjutkan. Ya, ini kalau misalnya tambahkan bersifat lafaz-lafaz verbal. Nah, ini misalnya di sini ya, tuliskan ya. Misalnya huruf misalnya adanya inna dan kana. Ya, wis paham. Yang penting antum sudah paham dulu. Pendetilannya ada waktunya, ada tempatnya tersendiri. Insyaallah binillah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian ya, tadi sudah selesai ya. Wa tatimmu ma'al mubtada'in. Tsumma dzakara al-musannifu anna al-mubtada'a qismani dhahirun wa mudmarun wa saqa amsalatuha. Ya. Di sini tadi ini disebutkan seperti ini. Menyebutkan bahwa mubtada itu ada dua macam, yaitu dhahir dan mudmar. Dan penulis mengarahkan pada contoh keduanya. Wal mudmaru isna asyara naw'an. Dan mudmar itu ada 12 macam. Semuanya adalah dhamir, kata ganti yang mabni, posisinya
nya atau nya ini udah capek. Mabni posisinya di mahali rofa mubtada sebagai mubtada. Jadi dan mudmar ini ada dua macam. Semuanya adalah dhamir kata ganti yang mabni posisinya rafa sebagai mubtada. Fi mahali raf'in mubtada'in. Nah, wa tahqiqu anna al-mubtada'a fi dhamiri ana wa nahnu, dan tahqiqnya di sini sebutkan, dan penegasannya di sini, dan penegasannya bahwa mubtada itu bisa berupa dhamir kata ganti, yaitu apa? Ya maksudnya ini Anda sebutin kata ganti Pak, dhamir kata ganti. Karena ada yang dikatakan dari awal isim itu apa, sampai dhamir juga nggak ngerti. Ya, makanya Anda tuliskan lagi di sini. Ben, ya, yang nangke Pak Hadis. Wa tahqiqu anal mubtada'a fi dhamir, yaitu ya ana dan seterusnya. Ya. Ini ana nahnu. Sudah paham ya? Ini seperti ini. Nah, huwa mubtada, an wa mattasala bihi huwa harfun la mahala lahu min al-i'rab. Huwa ya. An ya. An dan apa yang bersambung, apa yang bersambung dengannya dengan bihi, dengannya huwa harfun, maka dia itu huruf. Ini an itu huruf ya, an itu huruf. La mahala lahu minal i'rab, tidak ada posisinya dalam i'rab. Artinya tidak bisa di-i'rabkan dia. Kenapa? Huruf harfun itu adalah apa? Lafdun laisa lahu ma'na illa ma'a ghairihi. Lafad yang tidak ada makna kecuali dirangkai dengan yang lainnya, maka baru ada maknanya. An itu enggak, bukan ya. Wa ini bukan wudi'a nih. Wudi'a diletakkan
sebagai tanda alal mukhatab, tanda bagi yang diajak, bagi yang berbicara, yang diajak bicara. Fa idza qulta, maka jika mukhatab yang diajak bicara, Pak. Kalau yang berbicara namanya mutakallim. Yang dibicarakan ghaib. Kayaknya kalau misalnya pekan depan mana yang ghaib? Bukan antum. Beritahukan nanti. Setelah ini selesai. Kerja dulu. Kata yang dulu. Maka jika engkau katakan, ya, anta qaimun, engkau berdiri, maka mubtada'nya, ya, fal mubtada'u an wa ta, an dan ta, ini adalah huruf yang tidak ada posisinya di dalam i'rab. Wudi'a lidilalati 'alal mukhatab, dan ini diletakkan sebagai tanda apa? Yang diajak bicara. Anta, kamu. Ya, anta. Ya. Artinya engkau. Ini anak tulis di sini biar antum paham. Katakan anta qaimun. Nah, ini engkau, maka mubtada'nya adalah an wa ta. Adalah an dan ta. Nah, sedangkan adalah an dan ta ini adalah huruf yang tidak ada posisinya dalam i'rab, dan ini diletakkan sebagai tanda yang diajak bicara. Artinya apa? An dan ta itu adalah satu kesatuan. Kalau dipisah, maka tidak ada makna dan posisinya dalam i'rab. Paham nggak? Anta. Ya. Dari an, awalan, ta, nanti, antuna, antena lagi. Nah, antum. Antum. Antuma. Jai malahan. Walah. Ya. Paham toh? Ini anta. Sekarang tsumma dzakara anna al-khabaru qismani. Nah, sekarang khobar sekarang. Kemudian penulis menyebutkan bahwa khobar itu dua macam, mufrad dan bukan mufrad atau ghairu mufrad. Mufrad. Dan yang dimaksudkan dengan mufrad adalah yang bukan jumlah,
kalimat dan bukan kalimat tidak sempurna. Tidak sempurna. La ma yuqalu, ya. Bukan ma yuqabilu musanna wal jam'a, dan bukan oposisi lawan dari musanna dua objek ataupun jamak, ya, banyak. Dan misalnya contoh qaimun, qaimuna, qaimun, ya, qaimun fi ma masala bihi huna, sebagaimana yang penulis contohkan ini. Fanadhiruhu qaimani wa qaimuna, maka yang menjadi, ya, oposisinya adalah qaimuna, qaimani dan qaimuna, qaimani dan wa qaimuna. Ya, paham ya? Lawan, Mas. Lawan, Pak. Lawan. Berseberangan. Maknanya tidak sama. Berselisih paham. Opo men. Fahadza laisa muradan huna. Ini bukan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Namun yang dimaksudkan di sini adalah dengan mufrad adalah bil mufrad al jumlatu wa syibul jumlah, adalah lawan dari jumlah. Itu ada yang kurang nggak? Lihat. Enggak. Apa yang ditulis di antum itu ada yang kurang nggak? Kamu, Mas, kalau gelap, Mas, tolong. Lawan dari apa? Kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Ya, sibul jumlah. Paham gak nih? Jadi mufrad di situ itu lawannya jumlah atau sibul jumlah. Sebagaimana kita bahas tentang apa? Aqsamul kalam. Pembagian kalam itu ada 3. Apa? Mufrad, al-jumlah dan sibul jumlah. Kalau isim kemudian fi'il dan harf itu adalah aqsam ajza'ul kalam. Aqsam pembagian ajza'ul kalam, bagian-bagian kalam. Paham enggak? Ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, falismul wahid, dan isim yang satu menurut ahli nahwu qad yakunu mawdu'an li aktsari min makna.
eh, menurut ahli nahwu isim yang satu menurut ahli nahwu bisa dijadikan bahasa dari satu seperti prod, maka terkadang dimutlakkan pada pembagian untuk musanna dan jamak. Itu pula kadang masuk pada pembagian definisi kategori dan kategori untuk jumlah jumlah kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Subul aywa fattahada fi laqabihi annahu mufradun wa ikhtalafa fi haqiqatihi wa dallu ala haqiqatihi al-babul ladzi yusta'malu fihi. Dan terkadang keduanya itu ya tapi berlainan dalam penyebutan makna qad dan berlainan secara hakikatnya yang menunjukkan pada hal tersebut adalah judul bab yang digunakan pada makna qad tersebut. Jadi tergantung antum judulnya mau bahas mufrad itu dari arah mana. Paham toh? Ada mufrad itu maknanya bagian dari musanna dan jamak. Ada mufrad itu apa? Mufrad itu lawan dari apa? Jumlah sempurna, kalimat sempurna dan kalimat yang tidak sempurna. Bahkan mufrad itu dipakai untuk bujangan. Maka tergantung mau dipakainya ke arah mana. Mau ke bujangan atau bujangan wati? Tergantung. Ya, Pak. Itu bukan mufrad lagi. Ya, itu sibul mufrad. Dudo itu sibul mufrad. Ya. Itu sibul mufrad, ya. Serius. Amal khabaru ghairul mufradi faja'alahu arba'ata asya. Nah, amal khabaru sedangkan khabar itu bukan apa? Bukan mufrad. Dan penulis menjadikan empat.
Empat sesuatu itu ya bagian maksudnya. Mau ditulis empat sesuatu piye? Misalnya Rizky pengennya langsung empat sesuatu kan nantinya jadi repot. Kemarin mengatakan langsung dua, Ustaz Ana langsung dua sesuatu. Kan aneh. Misalnya ini misalnya aja. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan mufrad. Makanya mufrad itu tergantung ke arah mana mau dibawa. Makanannya sudah warak belum, Pak? Nah, nanti, Pak. Pak. Belum nyampe, Pak. Sabar. Al-awal yang pertama, ya Pak Hadi sudah ke arah depan. Karena memang di sini tiap pagi ada kajian bahasa Arab, kitab Nahul Wadih. Sekarang penghuni dari kajian Nahul Wadih ini tinggal 5 pendekar. Bisa bayangkan dari semuanya awalnya 50 pendekar di jilid pertama dan jilid kedua menjadi tinggal 5 pendekar. Kalau sedang gaya itu ada sampai 7 pendekar. Karena itu dilakukan pada pagi hari. Pagi hari habis subuh langsung sampai jam 6. Jam 6 mereka langsung beranjak ke peraduan masing-masing. Al-awal yang pertama al-jar wa majrur. Jar dan majrur. Dan penulis jar majrur itu apa, Pak? Jar majrur itu apa? Jar wa majrur itu apa? Wah. Amar, catat. Jar wa majrur itu yang tandanya dhamma. Hah? Kasroh. Kok bertentangan? Sama pendekar ya. Dulu dia pendekar juga. Mana Pak Man? Idhofah. Idhofah wilayah, Masya Allah. Jar wa majrur itu bukan kemudian idhofah, walaupun sifatnya idhofah, tapi jar itu adalah adanya harf jar masuk kepada isim, kepada kata benda, sehingga kata bendanya itu menjadi apa? Majrur. Itu namanya jar wa majrur, bukan dhamma. Ya, kalau ada pagi langsung pagi komentar, kurang tenglengi. Yang jar dan majrur ya. Penulis memberikan ya kasroh, Pak. Bagi jar dan majrur dengan perkataannya fiddari. Perkataannya apa? Fiddari. Di dalam rumah. Fiddari apa? Dalam ruangan, rumah. Dalam rumah. Kemudian juga fil jumlati, fi jumlati Zaidun. Dan dalam kalimat Zaidun fiddari. Ya, Zaid di dalam rumah. Ya. Itu maksudnya apa? Kenapa disebutkan di situ contoh Zaid fiddari? Antum lihat fiddarinya ini, Mas. Ini jar wa majrur.
Paham nggak? Ini fi dari. Ini jar wa majrur. Jarnya itu adalah fi, huruf jar, majrurnya adalah ad-dari. Ya. Mas Sugiarto, majrur itu apa di situ? Apa? Apa Mas? Ya. Dari itu di dalam rumah. Itu maknanya di sini sebagai apa? Berlaku sebagai khobar. Kenapa khobar? Ini loh, tadi anak sebutkan nih keterangan di sini. Lihatlah. Tuh. Yang hijau apa ini? Keterangan. Nah nih, yang hijau ini khobar Mas, bukan keterangan saja. Ya. Jar wa majrur ini fiddari. Indaka keterangan, indaka. Qoma abuhu fi'il beserta fa'ilnya. Jariyatuhu dahibatun. Ini mubtada beserta jumlah ismnya. Ya. Ini kalau misalnya ini ya anak belum ini harusnya dibikin diagram. Jadi antum paham. Nanti insyaallah dibuatkan diagram. Paham ya? Wis A1 tablet ini. Antum nih loh. Ya. Jadi fiddari di sini kan Zaidun fiddari. Jadi fiddari di sini sebagai khobar. Ya. Khobar. Kemudian wasani dorof. Yang kedua di sini sebagai apa? Dorof. Aduh. Ya. Dua. Yang kedua ad-dorf. Dorof. Keterangan. Ya. Penulis memberikan contoh apa? Indaka. Penulis indaka di sisimu. Di sisimu. Dalam kalimat apa? Zaidun indaka. Ya. Zaid di sisimu. Zaid ada di sisimu. Maka inda di sini dorfun. Inda di sini apa? Ini sebagai apa? Inda berkedudukan sebagai keterangan. Kemudian ketiga apa? Ketiga adalah al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Maksudnya apa? Jumlah ya. Jumlah fi'liyah, Mas. Jumlah fi'liyah. Yang ketiga. Sebentar.
yang ya Pak Loso monggo. Yang ketiga wasalisu al-fi'lu ma'a fa'ilihi wa mathala lahu biqaulihi qama abuhu fi jumlati Zaidun qama abuhu fa qama abuhu fi'lun ma'a fa'ilihi wa khabarun. Ya, yang ketiga fi'il bersama fa'ilnya. Penulis memberikan contoh dengan perkataannya qama abuhu. Artinya telah berdiri bapaknya. Dalam kalimat Zaidun, Zaidun sebagai mubtada, telah berdiri bapaknya, di sini qama abuhu, ya. Berfungsi sebagai apa? Fi'il bersama fa'ilnya sebagai khobar. Kemudian warabi'u al-mubtada'u ma'a khabarihi wa mathala lahu biqaulihi, ya. Dan yang keempat, ini terakhir. Yang keempat, Allah musta'an, la haula wa la quwwata illa
Itu belajar bahasa Arab paling cepat kayak gitu, tapi nggak ngerti artinya. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada beliau. Yang keempat, mubtada ma'a khabarihi. Mubtada bersama khabarnya. Penulis memberikan contoh dalam perkataannya, itu apa? Jariyatuhu dahibatun. Jariyatuhu dahibatun. Ya, pembantunya pergi. Dalam kalimat Zaid, pembantunya pergi, maka mubtada dan khabarnya dalam perkataannya jariyatuhu dahibatun, pembantunya telah pergi, berfungsi sebagai khabar Zaid. Adanya ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Dorof itu keterangan, Pak. Iya. Iya. Dorof ini fi, Pak. Fi ini jar, huruf jar itu fi. Kalau inda ini bukan huruf jar tapi dorof, Pak. Ada fauqa. Fauqa itu juga dorof. Ya, nanti akan ada penjelasan tentang apa dorof, apa itu jar pada waktunya. Barakallahu fikum. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau mau ini kalau habis sholat nambah 4 jam 15 menit. Maksudnya ini biar selesai ini. Sampai sini, Mas. Ini loh. Jadi mubtada khabar sudah selesai. Besok tinggal kana dan inna. Ya. Habis sholat 15 menit saja insyaallah.